Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Fatima Azara dengan NIM 120218428 dari SI 4204 akan mempresentasikan tentang modul 8. Tujuan dari modul ini adalah yang pertama, menjelaskan tujuan dan elemen dari model desain. Yang kedua, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari UML, Communication Diagram. Yang ketiga, membuat Communication Diagram View dari model desain. Yang keempat, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari UML Sequence Diagram. Yang kelima, membuat Sequence Diagram View dari model desain. Ini ada peta prosesnya, bisa dilihat dari requirement models, dari architecture model, design model, akan menjadi solution model. Pengenalan design model. Design model itu dibuat dari requirements model. Design model itu digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. UML Interaction Diagram adalah nama kolektif untuk diagram, sequence dan diagram communication, yang dulu diketahui juga sebagai collaboration diagrams. Terus juga interaction overview diagrams, yaitu kombinasi dari activity diagram dan sequence diagram fragments. Interaction diagram itu setiap UML interaction diagram digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang sering terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case dan fragmen dari satu skenario use case. UML interaction diagram dapat juga digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Kalau analisis itu membantu Anda untuk memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang sistem harus support. Use case, model domain. Terus kalau desain itu membantu Anda untuk memodelkan bagaimana sistem akan support proses bisnis. Desain model itu terdiri dari komponen batasan, UI, komponen service, dan komponen entitas. Analisis ketahanan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasikan komponen desain yang akan dibutuhkan dalam model desain. Input untuk analisis ketahanan ada sebuah use case, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut, dan domain model. Output dari analisis ketahanan itu, model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Komponen batas digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Bisa dilihat ini ada gambarnya. Abstraksi layar UI, sensor antarmuka komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi. Setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Kelas komponen kontrol atau layanan mewakili koordinasi pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lainnya dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Bisa dilihat ini ada gambarnya, mengkoordinasikan aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Nah, selanjutnya komponen entitas. Digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Entitas biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar entitas itu gigi. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Komponen layanan dan entitas. Nah, kalau komponen entity akan sering memiliki komponen serving yang sesuai. Objek layanan akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan juga dapat mendelegasikan ke objek layanan lainnya. Komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Bisa dilihat ini dari gambarnya. Nah, ini menjelaskan proses analisis robustness. Yang pertama, pilih use case. Yang kedua, buat diagram communication atau diagram urutan atau diagram sequence yang memenuhi aktivitas use case. Identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan use case, gambarkan hubungan antara komponen-komponen ini, beri label pada asosiasi dengan pesan. Yang ketiga itu, konversi diagram komunikasi menjadi diagram sequence, atau sebaliknya, untuk tampilan alternatif. Ini opsional ya. Mengidentifikasi elemen-elemen communication diagram. Ya, itu ada di gambarnya itu. Ini variasi dari communication diagram yang sebelumnya. Nah, sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan,
panah arah, panah padat adalah pesan yang sinkron, panah terbuka itu pesan asinkron. Nomor urut yang menggambarkan urutan pesan, daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima, kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat, dan parameter pengembalian. Membuat communication diagram. Yang pertama itu, letakkan aktor dalam diagram komunikasi. Yang kedua itu menganalisis use case dari diagram aktivitas untuk use case. Yang ketiga, untuk setiap tindakan dalam use case. Yang keempat, mengidentifikasi dan menambahkan komponen batas. Yang kelima, mengidentifikasi dan menambahkan komponen layanan. Yang keenam, mengidentifikasi dan menambahkan interaksi lebih lanjut. Menemukan metode baru, layanan batas, dan komponen entitas. Nah, langkah pertama tadi, letakkan aktor dalam diagram komunikasi. Di sini aktor adalah agen pemesanan. Langkah kedua, mengidentifikasi komponen batas. Agen pemesanan membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, jenis kamar yang diminta. Nah, ini mengidentifikasi komponen service. Objek batas UI reservasi menggunakan objek layanan reservasi untuk melakukan reservasi. Ini mengidentifikasi komponen entitas. Ini mengidentifikasi interaksi tambahan. Ini bisa dilihat, ini ada gambarnya. Ini mengidentifikasi metode tambahan. Metode permintaan kamar pada layanan reservasi objek layanan reservasi mengembalikan objek reservasi ke UI reservasi. Kemudian memanggil metode get details reservasi dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi. Ini kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan. Ini gambarnya. Contoh communication diagram untuk menunjukkan tampilan create reservation yang lebih detail. Yang pertama itu adalah skenario utama yang berhasil. Yang kedua itu adalah skenario sekunder yang tidak berhasil. Kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Detail akhir telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Ini contoh communication diagram yang pertama. Ini yang keduanya. Nah, sequence diagram itu memberikan perspektif interaksi yang berbeda antar objek. Dapat digunakan sebagai pengganti communication diagrams, dapat dikonversi ke atau dari communication diagram. Buktikan lebih berguna bagi pengembang, sorot urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya itu menjelaskan UML sequence diagram. Nah, ini mengidentifikasi elemen-elemen sequence diagram. Nah, sekarang fragmen. Sequence diagram mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen itu meliputi menunjukkan urutan loop, menunjukkan jalur alternatif, memungkinkan 2 atau lebih skenario ditampilkan pada satu diagram. Keempat, menunjukkan referensi ke fragmen diagram urutan terperinci lainnya. Yang kelima, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Nah, ini contoh fragmennya. Nah, contoh sequence diagram. 3 sequence diagram berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari create reservation. Yang pertama ada skenario primer yang berhasil dan skenario sekunder yang gagal. Dalam satu diagram menggunakan fragmen alternatif. Yang kedua, skenario sekunder tidak berhasil di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Yang ketiga, diagram urutan fragmen yang menampilkan detail lebih halus untuk fragmen get reservation details dan termasuk fragmen loop. Detail yang lebih halus telah disembunyikan dalam fragmen. Ini contoh sequence diagram yang pertama. Yang tadi ada yang berhasil dan yang gagal. Kalau ini yang gagal. Nah, ini yang tadi yang ketiga. Oke, rangkumannya adalah interaction diagrams digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi use case. Nah, interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML. Contohnya kayak communication diagram, sequence diagram.